Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada sebuah warung sate yang berbeda dari warung lainnya. Warung itu buka hanya pada malam Jumat, dari jam 8 malam hingga lewat tengah malam. Namanya sederhana, Warung Set Pak Rajin. Letaknya agak tersembunyi di belakang pasar lama yang sudah hampir tak digunakan lagi. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, warung itu selalu penuh. Tak peduli hujan, badai, atau kabut tebal yang kadang menyelimuti desa, orang-orang tetap berdatangan. Pak Raje, sang pemilik warung, dikenal ramah dan pendiam. Ia jarang keluar rumah selain untuk buka warung. Tak ada yang tahu dari mana asal daging satenya, tapi rasanya luar biasa. Lembut, gurih, dan selalu membuat orang ketagihan. Harga yang ia patok pun murah, sangat murah untuk rasa seistimewa itu. Beberapa warga menduga ia memakai resep rahasia warisan leluhur. Tapi ada pula yang berbisik-bisik soal hal-hal gelap di balik keberhasilannya. Suatu malam, seorang jurnalis muda dari kota bernama Dita datang ke desa itu. Ia sedang menyusun liputan tentang kuliner-kuliner mistis dan mendengar kabar tentang Warung Sate Pak Raje. Berbekal kamera dan rasa penasaran, Dita menyewa kamar di rumah warga, lalu bersiap menyambangi warung itu di malam Jumat. Sesaat setelah jam 8, ia tiba di warung yang tampak tua dan tak terawat. Tapi aroma sate yang terbakar memikat siapa saja yang lewat. Meja-meja kayu penuh sesak oleh pelanggan. Dita memesan seporsi, menyuap dagingnya sambil merekam kesan pertamanya. Rasanya memang luar biasa, bahkan membuat tenggorokannya terasa hangat dan dadanya berdebar aneh. Setelah makan, Dita diam-diam memotret bagian belakang warung. Ada tirai tebal yang menutupi dapur. Ketika angin malam meniupnya sedikit terbuka, ia melihat sosok tinggi besar berdiri di belakang Pak Raji, tak mengenakan baju. Hanya berbalut kain lusuh dengan kulit legam berkilat. Matanya merah menyala seperti bara, dan ia sedang memotong sesuatu. Sesuatu yang mirip tangan manusia. Dita sontak mundur, tapi entah mengapa, tubuhnya seperti lumpuh. Ia tak bisa berlari, bahkan tak bisa menjerit. Dalam sekejap, Pak Raji menoleh dan tersenyum-senyum datar penuh tekanan. Lalu menghampirinya dengan langkah perlahan. Sudah lihat terlalu banyak, ya Mbak. Dengan suara berat, ia menarik Dita masuk ke belakang. Dapur warung itu seperti ruang jagam. Dinding-dindingnya dipenuhi bercak darah yang sudah menghitam. Dan di sudut ruangan, ada peti besar penuh tulang belulang manusia. Sosok tinggi tadi kini berdiri membelakangi mereka, mengaduk sesuatu di dalam kuali besar yang menggelegak. Ini bukan warung set biasa, bisik Pak Raje. Ini perjanjian. Setiap malam Jumat, aku harus menyajikan daging. Pilihan, bukan kambing, bukan ayam, tapi manusia. Kalau tidak, dia akan menagih nyawaku. Dita bergidik. Siapa dia? Pak Raji menunduk, menggenggam tangannya erat hingga gemetar. Dia makhluk itu, penghuni alas tua di sebelah timur desa. Dulu, aku hanya tukang sate keliling, tak punya apa-apa. Anak sakit-sakitan, istri meninggal karena kanker. Aku putus asa. Lalu seorang lelaki datang malam-malam, menawarkan jalan keluar, jalan pintas. Ia menunjuk ke sosok tinggi itu. Itulah dia.
Iblis yang menyamar sebagai manusia. Dia menjanjikan kekayaan dan umur panjang. Asal aku mau menyerahkan satu nyawa manusia setiap minggu. Dita menahan napas. Jadi, semua pelanggan ini, Pak Raji menggeleng. Tidak semua. Biasanya orang luar desa, pengembara, musafir, orang yang tak akan dicari. Tapi kadang, aku harus memilih yang lain. Dia yang menunjuk. Dita merasa tubuhnya mulai menggigil. Lalu sekarang, aku, Pak Raji menunduk lebih dalam. Air mata menetes dari sudut matanya. Dia memilihmu. Tapi aku rela, Mbak, aku sudah tua. Sudah cukup. Aku ingin berhenti. Tapi tak bisa. Dita menatapnya lekat-lekat. Kita bisa melawannya. Ada cara. Tidak, potong Pak Raje. Sekali masuk perjanjian ini, tak ada jalan keluar. Dia menempel di darahku, di tulangku. Bahkan jika aku mati, dia akan terus mencari pengganti. Dan kamu akan jadi yang berikutnya. Mendadak, suara tawa parau memenuhi ruangan. Sosok tinggi itu berbalik. Wajahnya datar seperti topan. Tapi matanya merah menyala. Menyiratkan keabadian yang mengerikan. Waktunya memilih. Raji, katanya lirih. Jika tidak dia, maka kamu. Pak Raji menatap Dita. Lalu menatap iblis itu. Dengan langkah berat. Ia mengambil pisau jagalnya dan menghampiri makhluk tersebut. Sudah cukup, sudah cukup. Ia berteriak, lalu mengayunkan pisau ke arah iblis itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pisau itu menembus tubuhnya sendiri. Seolah dipantulkan. Tubuh Pak Raji jatuh bersimbah darah. Suara tertawa menggelegar memenuhi dapur itu. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Nyala api dari tungku memancar liar, dan iblis itu mengarang marah. Dita tak tahu dari mana kekuatannya datang. Tapi ia meraih botol minyak panas dari tungku dan melemparkannya ke arah iblis itu. Sosok itu terbakar, mengaum, lalu mencair seperti lilin. Beberapa warga mengatakan warung itu terbakar karena ledakan gas. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada yang percaya Dita, kecuali satu orang, seorang dukun tua dari desa sebelah, yang datang membawa abu dari sebuah dupa dan berkata, "Kau telah membebaskannya. Tapi ingat, pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu tuan baru." Akhir cerita, Pak Raji tak sempat lepas dari jerat pesugihan. Ia memilih mengorbankan diri agar tak ada lagi yang jadi tumbal. Tapi apakah iblis itu benar-benar lenyap? Atau hanya sedang menunggu warung sate berikutnya?